Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang senantiasa sama-sama mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, Allah masih memberikan kita kesehatan dan Allah bisa mempertemukan kita lewat video ini. Salam dari saya, Bang Abdul. Semoga kita senantiasa saling mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah segala langkah kita untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah dari seorang perempuan, yakni Mbak Mawar dari Banda Aceh, yang mana Mbak Mawar ini telah merasakan bagaimana keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, yakni keajaiban setelah beliau mengamalkan surah Al-Waqiah. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu saudara Ustadz Mukhlis Parsal, yang mana beliau adalah sama-sama pendakwah, yang mana tujuan dari beliau adalah ingin mendakwahkan kebesaran dan kebenaran janji Allah, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan menolong mereka. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya, ke kisah Mbak Mawar ini, ada baiknya teman-teman like video ini jika teman-teman suka dengan video ini, dan bantu share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman semua subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video terbaru. Semoga video-video saya di channel ini bermanfaat serta memberikan banyak manfaat, motivasi kepada teman-teman semua, agar kita bisa sama-sama mengamalkan serta yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mari kita simak bersama kisah dari Mbak Mawar dari Banda Aceh ini tentang keajaiban surah Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mukhlis, semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam syiar-syiar dan dakwahnya. Amin ya Allah. Melalui kesempatan ini, insya Allah saya akan berbagi satu dari kisah-kisah saya tentang keajaiban-keajaiban yang pernah saya temukan dari amalan-amalan yang pernah saya kerjakan. Jadi kalau misalnya dibilang keajaiban-keajaibannya berapa kali saya dapatkan, alhamdulillah sebenarnya ada beberapa kali Ustadz. Cuman untuk kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu dari kisah-kisah tersebut.
Ini bisa dibilang pengalaman yang pertama sekali saya temukan, yaitu tahun 2015 akhir. Nah, saya waktu itu mau ke Jakarta, Ustadz. Saya kan di Aceh, jadi waktu itu saya lagi ada urusan pekerjaan. Jadi tiba-tiba gitu kan harus ke sana gitu. Dan di waktu tersebut saya lagi nggak ada uang sedikit pun, orang tua saya juga nggak ada. Dan untuk transport aja dari Aceh ke Jakarta itu paling tidak 1 juta lah gitu sekali jalan gitu. Jadi PP-nya ada 2 juta lah kita bulatkan. Dan jadi saya butuh banget, sangat-sangat butuh waktu itu uang paling tidak 3 juta. 3 juta itu harus ada dalam waktu seminggu itu. Jadi saya bingung gitu, ya Allah gimana nih, ngomong ke orang tua juga benar-benar nggak ada, mau dijual apapun nggak ada aset-aset yang bisa dijual gitu Ustaz ya. Sementara pekerjaan itu juga sedang menunggu banget gitu saya di sana, karena saya pikir itu kesempatan yang bagus juga. Jadi waktu itu saya belum gitu tahu gitu tentang salawat, tentang istighfar dan lain-lain gitu ya. Cuman waktu itu saya pernah dengar kalau nggak salah dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur tentang amalan surah Al-Waqiah. Di surah Al-Waqiah itu dibacakan ba'da asar dan ba'da subuh. Jadi lebih kurang kata beliau, insya Allah menjamin kehidupan orang yang mengamalkan surah Al-Waqiah dan biasakan membacakan tiap ba'da asar dan ba'da subuh gitu. Jadi Ustadz sekitar akhir-akhir 2015, cuma saya lupa persis bulannya berapa bulan gitu ya, cuma saya ingat akhir-akhir 2015 saya sudah mulai membiasakan gitu membacakan surah Al-Waqiah tiap habis asar dan juga subuh gitu kan. Nah, setelah beberapa bulan jalan, itu dia ketika saya mendapatkan panggilan pekerjaan di Jakarta dan waktu itu saya nggak punya uang. Dalam waktu beberapa hari tersebut saya harus langsung ke Jakarta dan saya iakan ke sana, saya akan datang itu, sementara ongkosnya saya nggak tahu di mana. Dan setelah itu saya berdoa kayak biasa sama Allah kan. Saya berdoa aja, ya Allah kalau memang ini baik untuk hamba mudahkanlah gitu. Tapi hamba bingung, ya Allah gimana nih, hamba harus punya uang 3 juta, ya Allah gimana caranya, minimal ya Allah hamba harus punya uang 3 juta dalam beberapa hari ini gitu. Gimana caranya ini ya Allah gitu. Ya udah, surah Al-Waqiah terus saya biasakan gitu kayak biasa kan. Jadi dalam waktu 3 hari tersebut Ustadz, ya 3 hari lah kalau nggak salah saya ya, dalam waktu 3 hari tersebut saya kenal dengan seseorang di salah satu sosmed yang saya pakai gitu kan. Jadi orang tuh Allahu alam itu kiriman Allah dari mana ya, hamba Allah itu memang laki-laki dan dia nggak terlalu banyak nuntut seperti apa, nggak seperti kan ada apa laki-laki ingin kenal perempuan untuk lebih dalam pengenalannya dan lain-lain. Ini nggak datar aja biasanya, cuman dia komunikasinya aktif waktu itu Ustadz. Jadi kamu ada masalah apa gitu. Jadi di luar konsep pun dan nggak ada bermaksud mengharapkan dia akan membantu saya jadinya cerita ke hamba Allah itu, cerita bahwa saya ingin ke Jakarta. Kan dia tanya kamu kerjanya apa, terus saya bilang ini saya mau ke Jakarta sebenarnya, cuman saya punya kendala, cuma entahlah gimana baiknya dari Allah gitu kan. Nah setelah itu berapa hari ya setelah saya ngomong-ngomong kayak gitu dengan dia, subhanallah, dengan kuasanya Allah, dengan izinnya Allah, orang tersebut hubungi saya lagi. Padahal udah beberapa hari nggak kontak gitu kan. Dia bilang kayak gini, boleh kirim nomor rekeningnya. Untuk apa gitu.
saya minta kirim aja gitu, barangkali ada rezeki Allah gitu, saya ingin berbagi gitu katanya ya. Oh gitu, tapi nggak merepotkan gitu, janganlah gitu, lagian kita baru kenal gitu, saya bilang kan, nggak apa-apa mbak, kirim aja gitu katanya. Ya udah, saya kirimlah nomor rekening saya gitu kan. Em, dan kaget sekali saya, subhanallah. Pokoknya ada beberapa waktu setelah dia kirim, dia minta nomor rekening, ada sekitar sejam atau 2 jam kemudian saya coba cek di ATM. Subhanallah, saya nggak pernah menyebutkan berapa gitu kan, saya nggak pernah menceritakan ke dia maksudnya menceritakan, ada maksud saya nggak pernah mengatakan pada dia tolong saya atau gimana gitu, beri saya jalan keluar, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Subhanallah, Ustadz, saya benar-benar sampai kagum ya, benar-benar saya benar-benar bersyukur pada Allah waktu itu, sambil saya menangis gitu kan. Begitu saya cek yang masuk itu 7 juta Ustaz. Subhanallah, saya minta sama Allah 3 juta aja ya Allah minimal, tapi subhanallah, dengan kuasa Allah yang terkirim itu 7 juta dengan cara-cara yang tak pernah saya sangka Ustadz. Dan setelah itu saya awal-awal dari situ saya ada hubungin dia, saya hubungi orang tersebut, saya bilang makasih banyak, kenapa kirim sebanyak itu ke saya. Nggak apa-apa, itu udah rezeki, pakai aja, semoga bermanfaat di jalan Allah katanya. Terus saya bilang kayak gini, insya Allah nanti kapan ada rezeki, saya nggak tahu kapan ada rezeki nanti saya kembaliin. Terus dia jawab kayak gini, jangan, itu nggak perlu dikembaliin lagi karena itu punya kamu. Begitu jawabnya Ustadz. Dan setelah itu saya mau hubungi dia kembali, saya udah nyampe ke Jakarta ya, saya hubungi dia lagi, nggak bisa lagi Ustadz. Jadi kontak-kontaknya itu nggak bisa lagi diiniin gitu, medsosnya aja nggak muncul lagi namanya, kan aneh, bukan aneh gitu ya. Subhanallah, semuanya datang dari Allah ya. Jadi setelah itu Ustadz, jadi saya pun jadi lebih dekat dengan Allah dengan kejadian itu, karena sebelumnya terus terang saya juga biasa aja, sholat seperti biasa, cuman nggak tepat waktu itu, ketika itu nggak tepat waktu. Cuma setelah kejadian ini, alhamdulillah saya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ustadz, lebih dan kurang ceritanya, semoga bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Semoga kita bisa menebarkan kebaikan seluasnya dan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita dengarkan bersama kisah dari Mbak Mawar dari Banda Aceh tentang bagaimana beliau mengamalkan surah Al-Waqiah dan mendapatkan keajaiban-keajaibannya. Maka teman-teman semua, ayo kita bersama-sama juga mengamalkan tentang apa yang sebaiknya kita amalkan. Jika amalan yang kita amalkan adalah amalan yang baik, berasal dari Al-Quran, berasal dari baginda Rasulullah SAW, maka amalan tersebut pasti akan Allah balas dengan sesuatu yang lebih besar. Teman-teman semua, yakinlah bahwa janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti Allah tepati. Kapan Allah akan menepatinya, itu tergantung seberapa kita yakin kepada Allah dan seberapa kita bersungguh-sungguh mengamalkan amalan yang kita amalkan. Ingat teman-teman semua, dalam mengamalkan sesuatu, maka yang paling utama adalah niat kita. Untuk apa kita mengamalkan
amalan ini. Maka mulailah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, bahwa kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga dari kisah Mbak Mawar tadi kita bisa tambah yakin terhadap kebesaran Allah dan kebenaran janji Allah. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi kisah tentang keajaiban dalam hidup, tentang mengamalkan surah-surah Al-Quran ataupun sholawat dan yang lain-lainnya, maka bisa teman-teman follow akun Instagram saya dan DM saya di sana. Insya Allah saya akan menanggapi apapun yang teman-teman tanyakan kepada saya di sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan teman-teman yang telah meluangkan sedikit dari waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten-konten positif bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.